Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pramana, di sekolah online. Karena sekolah bisa di mana aja. Oke, pada video sebelumnya kita sudah coba buat sebuah form yang ada di sini menggunakan HTML. Sekarang kita akan coba buat database-nya. Jadi, kenapa sih kita perlu membuat database-nya? Karena database itu nantinya akan kita jadikan sebagai gudang penyimpanan agar data-data yang user inputkan di form ini akan bisa tersimpan. Gitu. Jadi yang teman-teman buat di HTML-nya atau berbentuk form itu hanya tampilannya saja. Sedangkan nantinya ketika user menggunakan sistem yang kalian buat atau menginputkan data di form yang kalian buat, maka data itu akan direkam dan disimpan ke dalam media database. Kayak gitu. Jadi di sini kita akan coba buat database menggunakan bahasa MySQL. Jadi teman-teman bisa diinstal ya. Ini saya pakai Exam ya. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman bisa jalankan nih. Nah, sum control-nya. Apache dan service MySQL-nya kalian start ya. Pastikan hijau seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka browser. Ketikkan localhost ya, php my admin. Oke, enter ya. Nah, ini adalah tampilan PHP My Admin. Dari sini kita bisa membuat sebuah database menggunakan bahasa SQL. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ketik di sini query-nya ya. Pertama kita akan buat dulu database-nya. Maka ketikkan perintah seperti ini. Ya. Create database. Nah, nama database-nya apa? Gitu ya. Kita kan ingin buat library ya, atau digital library gitu ya. Mungkin di sini kita kasih perpustakaan aja ya. Oke. Nah, seperti ini kita go. Nah, kalau berhasil akan tampil di sebelah kiri kalian. Gitu ya. Nah, di tab ini kita klik. Nah, artinya kita sudah menggunakan database perpustakaan. Tahu dari mana nih? Dari sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Jadi kalau di database itu ada yang namanya database ya, ada yang namanya table gitu ya. Kalau database ini untuk enterprise-nya gitu ya. Kalau table ini lebih kepada entitasnya. Kalau enterprise itu kan seperti lingkungannya ya atau cakupannya. Nah, dalam hal ini kita mau buat sebuah enterprise dari perpustakaan. Seperti itu ya. Nah, di dalam perpustakaan pasti ada yang namanya buku, kemudian member seperti itu dan petugas gitu ya. Untuk form yang tadi ya, form yang kita buat sebelumnya yang seperti ini berarti kita butuh yang namanya table anggota. Kenapa? Karena ini adalah form tambah anggota. Oke, kalau teman-teman bingung cara buatnya seperti apa, ada cara buatnya di video sebelumnya. Oke, silakan cek di deskripsi, nanti saya sertakan. Nah, balik lagi sekarang ke sini. Nah, tadi kita katakan mau buat table baru. Nah, kita tulis aja di sini anggota. Oke. Kemudian berapa kolom sih yang kita butuhkan? Kita hitung aja dari sini ya. Di sini ada berapa kolom? Name, nama, email, telepon, alamat, tanggal lahir, gender, dan jurusan. Berarti kita butuh 8 kolom. Kita tulis di sini 8 kolom. Go. Oke. Nah, di sini sudah ada nama kolomnya apa. Nanti kalian masukkan. Kemudian tipenya apa, ya.
tipe datanya kayak gitu ya, kemudian panjangnya berapa gitu ya. Jadi kita langsung contohkan aja di sini. Misalnya teman-teman bisa buka dulu file sebelumnya yang sudah dibuat ya. Contoh di sini. Oke. Kita buka dari subline ya. Ini open folder aja, teman-teman bisa ke sini ya, latihan bootstrap. Oke. Nah, ini formnya ada name, nama, email, telepon, alamat, tanggal lahir, gender, dan jurusan. Oke. Jadi masing-masing form ini kita buatkan sebuah field ya. Jadi ini tuh bisa disebut kolom, bisa disebut field. Oke, mungkin yang pertama kita lihat di sini adalah name. Nah, jadi ya teman-teman harus sesuaikan ya. Name yang ada di sini, yang ada di HTML kalian, di form kalian, harus sama dengan name yang ada di sini. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian agar nantinya tidak akan mengalami kesulitan ketika membuat sebuah atau memanggil sebuah data. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini aja. Mulai dari name, ya maka di sini kita masukkan name. Nah, untuk database sendiri ya, baiknya menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar semua. Kenapa? Karena database adalah case sensitif. Jadi agar tidak membingungkan, kita lebih baik menyamaratakan inputan yang ingin kita buat. Kayak gitu ya. Jadi di sini saya buat menggunakan huruf kecil semua. Oke, ini nama, lalu email. Nah, ini tinggal disamakan aja ya, karena kita sudah buat formnya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, buat formnya kayak gimana, nanti cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya. Nah, jadi bisa ikuti caranya sesuai yang ada di video sebelumnya. Oke, tanggal lahir, lalu ada gender dan jurusan. Jurusan. Oke, seperti ini. Nah, untuk tipe ya atau type di sini kita tentukan gitu ya. Contoh di sini kan kita untuk name-nya pakai number ya. Nah, kalau name-nya pakai number, maka type yang cocok adalah menggunakan tipe data integer. Oke. Untuk nama menggunakan teks ya. Nah, maka ini kita isikan varchar. Kenapa varchar? Karena kalau nama itu kan tiap orang mempunyai panjang nama yang berbeda atau panjang karakter yang berbeda. Jadi ya, panjang karakter nama saya belum tentu sama dengan nama teman-teman. Jadi kita buat varchar supaya bisa lebih dinamis. Selanjutnya email. Nah, email juga sama ya seperti nama. Ini kita pakai varchar. Lalu telepon. Nah, telepon kita lihat di sini ya, kita menggunakan apa nih? Oke, kita menggunakan number, jadi kita pakai integer. Gitu ya. Untuk telepon sebenarnya bisa pakai char atau varchar atau integer ya. Nah, tergantung inputan kalian. Untuk alamat di sini ya, kita boleh menggunakan varchar, tapi kita juga bisa menggunakan teks. Kayak gitu ya. Nah, ini ada bedanya karena kalau varchar itu hanya sampai 255 ya, kalau sedangkan teks ini lebih panjang gitu ya. Nah, karena kita ingin yang lebih panjang, maka kita pakai teks saja. Untuk tanggal lahir kita bisa pakai date. Lalu gender. Nah, gender kita lihat di sini. Ini kan radio button ya. Nah, ini kan radio button. Nah, kita lihat value-nya. Karena nantinya kan teman-teman ketika ngeklik ya atau memilih gendernya laki-laki atau perempuan gitu. Nah, maka yang sebenarnya yang dikirimkan itu adalah value-nya, bukan labelnya gitu. Jadi apapun yang teman-teman tuliskan di sini nggak akan terkirim ya. Yang terkirim yang ada di value ini
gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tulis laki-laki seperti ini atau cukup L aja boleh gitu ya. L untuk laki-laki, P untuk perempuan gitu. Tapi kalau mau tulis lengkap seperti ini boleh. Nah, ini ada 9 karakter. Perempuan juga sama ya, 9 karakter. Oke, karena sama 9 karakter, ini kita pakai char aja. Oke. Nah, kemudian jurusan. Jurusan sama ya, cuma bedanya di sini kita pakai select box ya. Jadi, kalau ini bentuknya radio button, kalau ini bentuknya select box. Nah, ini juga yang dilihat value-nya, bukan labelnya. Maka teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini panjangnya hanya dua semua kan ya, dua karakter. Maka di sini kita pilih char juga ya. Kenapa sih char bukan varchar gitu ya? Karena kalau varchar biasanya untuk panjang karakter yang dinamis, sedangkan char itu untuk panjang karakter yang sudah statik gitu atau panjang karakternya sama. Ini untuk mengoptimalisasi penggunaan memori nantinya ya. Oke. Nah, lanjut sini untuk name kosongkan panjangnya untuk nama 50 ya. Oke, biasanya nama itu 50 karakter, email juga sama 50 karakter. Ini kosongkan, alamat juga kosongkan, date juga. Nah, gender. Nah, ini tadi kita udah hitung ada 9 ya. Nah, seperti ini ya, 9 karakter. Nah, kalau untuk optimalisasi database ya, kalian kalau misalkan butuh 9 karakter ya cukup isikan 9 karakter, jangan dilebihkan. Kenapa? Karena tiap record nantinya akan dihitung, gitu ya. Ketika teman-teman salah dalam membuat atau mendefinisikan sebuah table di awal akan berakibat ya tidak optimalnya data yang disimpan gitu. Jadi sebenarnya bisa disimpan, tapi karena teman-teman nggak pas gitu ya, jadi banyak tuh karakter-karakter yang sebenarnya tidak harus disimpan, tapi kalian sediakan. Nah, jadinya nggak efektif dan efisien. Nah, makanya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Kalau gendernya 9, kita taruh 9. Kalau butuhnya jurusan itu 2, ya panjangnya 2 aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ini buat default aja gitu ya. Kemudian kalau checklist handle ini boleh kosong, boleh. Kalau di checklist itu boleh kosong. Tapi kalau nggak di checklist itu nggak boleh kosong. Seperti itu. Tapi sebenarnya ya hal-hal seperti ini bisa kita jaga di formnya. Jadi di formnya kita bisa kasih validasi gitu ya. Jadi data yang masuk ke dalam database ini sudah bersih. Jadi ini kita diamkan aja. Kayak gitu. Nah, kemudian di name ini ya, ini kita jadikan primary key. Kenapa? Karena name itu adalah sebuah kunci ya. Kunci di sini adalah sebagai identifikasi setiap record yang ada. Makanya name itu sifatnya unik. Pasti name kalian tidak sama dengan name teman kalian. Karena apa? Karena sifatnya unik tadi. Supaya oh ini pengenal nih. Karena apa? Karena biasanya kalau nama itu boleh sama ya kan. Makanya nama misalkan contoh ya, Andi Gunawan. Nah, pasti nanti juga ada tuh orang yang namanya Andi Gunawan. Bisa saja. Tapi kalau name itu nggak boleh. Kenapa? Karena emang dari awal disetting untuk sifatnya unik. Sebagai pengenal ya. Misalkan, oh ini Andi Gunawan yang mana? Oh kita lihat aja NIM-nya, gitu. Pasti NIM-nya beda. Seperti itu. Nah kemudian di sini ada auto increment ya, karena ini kita nggak perlu, jadi kosongkan aja. Nah ini sudah oke ya. Jadi auto increment ini memungkinkan kita untuk melakukan penambahan ya atau sesuai urutan terakhir. Jadi misalkan ini untuk tipe data yang integer ya, untuk tipe datanya yang number. Jadi kalau misalkan teman-teman punya last record misalkan ada nomor 5 gitu ya. Nah, teman-teman ketika buat yang baru lagi maka nggak perlu nulis lagi, nggak perlu insert lagi ya karena udah auto increment di checklist, otomatis jadi 6.
kayak gitu ya. Nah, untuk case yang sekarang ini kita nggak butuh, jadi kita diamkan saja, lalu kita save. Nah, setelah teman-teman save, maka ini berhasil ya. Ya, artinya teman-teman sudah berhasil membuat database dan membuat tabel anggota. Kita lihat di sini ada apa aja. Ah, nih. Kalau di browse ini artinya data-data kalian nantinya akan ditampilkan. Tapi karena kita nggak punya datanya, maka di sini akan kosong. Seperti itu. Lanjut ke structure. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ya. Field atau kolom-kolom yang kalian buat tadi yang sebelumnya, ini akan ada definisinya, gitu ya. Jadi name itu menggunakan tipe data apa, name itu menggunakan data apa gitu dan lain-lain. Nah, jadi di sini ketahuan gitu. Nah, kemudian di SQL ya. Oke, sorry sebentar ke sini dulu ya. Nah, di struktur ini ya, teman-teman bisa lihat indeks ya. Nah, kalau teman-teman tadi sudah memilih name sebagai primary key, maka di indeksnya ini akan tampil seperti ini ya. Kalau misalkan sudah memilih, maka sudah ada primary key-nya. Nah, lanjut ke SQL. Nah, SQL ini teman-teman bisa melakukan atau bisa membuat sebuah query nantinya gitu. Misalkan kalian ingin melakukan perintah select gitu ya, atau perintah update, terus perintah insert atau perintah delete kayak gitu ya, bisa lakukan di sini. Tapi kalau untuk case yang saat ini, kita nggak akan melakukan perintah atau menulis query di sini, melainkan kita akan melakukan perintah penulisan SQL di PHP nantinya. Gitu ya. Jadi untuk video kali ini kita rasa cukup ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan coba buat koneksi antara file yang kita buat dengan database tadi. Gitu ya. Kemudian kita akan coba buat query-nya supaya inputan-inputan yang di form ini ya, yang ada di form yang kalian buat di sini bisa kesimpan ke dalam database. Oke, seperti itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada kesulitan atau misalkan ada error, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Oke, sampai sekian. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.